Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Trizulmi. Langsung saja, ini saya ada Jupiter ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai motor Jupiter itu boleh diperhatikan ya. Dan di sini saya ingin memberikan tips dan triknya ya. Mengenai masalah motor ini itu berasap ya. Motor ini berasap ya, dan alhasil olinya itu cepat habis. Setelah saya bongkar ya, ternyata untuk bagian buringan ya ini udah tipis banget, dan untuk pistonnya ini udah mentok ya untuk oversize 100 ya. Jadi untuk oversize 100 itu tidak bisa naik menjadi oversize 125 atau 150 ya, karena kalau misalkan ada pun ya mungkin merek biasa ya, kalaupun ori itu tidak ada. Dan untuk buringan kalau misalkan dinaikin lagi ya, ini akan sangat tipis ya, dan akan sangat beresiko untuk jangka panjangnya. Dan untuk teman-teman, jika kalian sudah membongkar seperti ini, baru kalian bisa memastikan ya apakah pistonnya masih bisa dipertahankan, ataupun misalkan pistonnya sudah tidak bisa dipertahankan ya, kalian bisa mengecek dengan diraba ya, atau dilihat kondisinya ya. Ketika kondisinya sudah kasar seperti ini ya, ini agak serbuk ya, serabut lah, luka tapi masih tipis sebenarnya, cuma setelah ngobrol panjang lebar ya, dan saya sarankan itu lebih baik diganti pistonnya ya. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya, terus diganti piston berapa bang? Katanya 100 itu udah mentok ya, tidak ada 125 ataupun 150. Nah untuk teman-teman yang mempunyai motor Jupiter Z seperti ini ya, ini misalkan udah mentok sampai over 100, itu buringan itu masih tetap bisa dipakai ya. Untuk buringan tetap masih bisa dipakai, blok ini, tetapi ini nanti di standari lagi ya, atau dinolin, dan linernya nanti diganti ya. Kalau misalkan memaksakan pakai mungkin merek-merek NPP atau apa yang lain ya, mungkin ada ya oversize 125 atau 150 ya. Kalau memaksakan itu sangat beresiko ya, ini linernya bisa tipis banget ya, ini takutnya pecah ya. Dan untuk jangka panjangnya alangkah bagusnya itu tetap mempertahankan yang original ya, kembali ke setelan standar pabrik, dan buringan nanti juga diganti ya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga sudah membongkar bagian blockhead ya, ini blockhead atau blok kepala yang paling depan ya, ini Jupiter Z. Jika teman-teman sudah membongkar itu, dipastikan untuk dilakukan pengecekan ya, terutama noken as. Pengecekan noken as itu penting ya, kalau misalkan udah luka atau ngelegok itu sangat tidak enak, dan suaranya itu dapat berisik sekali. Dan kalau masih mulus ya, masih oke, masih halus seperti ini masih oke ya, masih bisa dipertahankan. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa mengecek untuk bagian payung klep ya. Payung klep posisinya di mana? Nah payung klep itu posisinya di sebelah sini ya. Nah ini namanya payung klep. Dan untuk payung klep ini sudah parah ya, atau sudah tidak bisa diselamatkan. Kalaupun memaksakan, ini sangat beresiko, akan sangat beresiko. Kalau misalkan memaksakan ya, memakai ini bisa saja sih, cuma untuk jangka panjang ini sudah tidak bisa disarankan ya, atau sudah tidak bisa digunakan lagi, karena ini udah habis tuh ya, udah ngelegok parah ya enggak. Nah ini udah ngelegok parah, dan kalau dipaksakan ini dapat mengakibatkan kompresinya berkurang, dan juga bisa berasap hitam ya. Jadi teman-teman kalau bongkar mesin itu jangan setengah-setengah lah ya, harus dicek semuanya agar mesin teman-teman itu dapat awet dan bertahan lama. Dan untuk selanjutnya pastikan untuk seal klep ya. Seal klep itu apalagi kalau pernah kehabisan oli atau telat oli ya, itu wajib ya, harus diganti seal klepnya ya. Ini namanya seal klep ya. Kalau misalkan tidak diganti, itu efeknya takutnya ya nanti nggak tahan lama ya. Jadi karena olinya itu bisa masuk lewat celah sini ya. Jadi ini buat seal payung klep ya. Nah ini kalau misalkan sealnya nggak diganti sekalian pada saat membongkar, takutnya sealnya itu kemasukan oli, dan alhasil dapat ngebul lagi ya, karena harganya tidak seberapa ya, lebih baik diganti sekalian saja ya. Mungkin itu saja ya, sedikit tips dan triknya mengenai masalah
motor Jupiter Z yang mengalami olinya sempat habis dan berasap ya. Nah, oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.